Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS. Tema kita kali ini adalah pejuang pembebasan asal Afrika. Pembebasan Afrika adalah pembebasan negara-negara di benua Afrika dari kolonialisme, imperialisme, penjajahan, dan perbudakan. Benua Afrika adalah benua yang dijajah oleh negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Belgia, dan Portugis. Para pejuang pembebasan atau kemerdekaan asal Afrika berjuang untuk negaranya agar negara mereka bebas dari invasi asing dan dapat berdikari serta menentukan nasib sendiri. Namun perjuangan mereka tidaklah mudah dikarenakan musuh yang akan dihadapi adalah negara-negara kuat dengan persenjataan militer hebat dan perekonomian yang kuat. Inilah kisah pejuang pembebasan Afrika yang sering dilupakan, namun sangat berjasa untuk negaranya. 1. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah lahir 21 September 1909 di Nkroful, Pantai Emas, yang sekarang disebut Ghana. Adalah seorang pejuang kemerdekaan, tokoh Pan-Afrikanis, abad ke-20, pendiri dan presiden Ghana yang pertama. Nkrumah pernah kuliah di Lincoln University di Pennsylvania pada tahun 1935. Sejak itu, Nkrumah mulai menyentuh pemikiran sosialis, paham Marxisme, Leninisme. Ia juga tertarik dengan nasionalisme Afrika, terutama Marcus Garvey, pemimpin Afrika tahun 1920-an. Nkrumah mengorganisasikan Kongres Pan-Afrika di Manchester, Inggris. Saat itu, Ghana masih berada di bawah kolonialisme Inggris. Nkrumah sempat memegang jabatan Sekretaris Jenderal Konvensi Persatuan Gold Coast atau UGCC. Namun, karena beberapa alasan, Nkrumah mendirikan Konvensi Partai Rakyat (CPP) dan berhenti menjadi sekjen UGCC. Kemudian CPP bergabung dengan Kongres Perhimpunan Dagang. Disitulah aksi Nkrumah pertama di dalam politik dengan melakukan aksi mogok. Namun, karena aksi tersebut, Kwame Nkrumah dipenjara. Di saat mendekam dalam penjara, saat pemilu 1951, Partai Nkrumah CPP justru meraih kemenangan. Kemenangan ini disinyalir sebagai bukti rakyat Ghana menyukai dan mendukung Nkrumah agar bebas dari kolonialisme Inggris. Nkrumah yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme mendorongnya memperjuangkan pembebasan Afrika dengan membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Afrika tahun 1963. Itulah alasan Nkrumah disebut sebagai Bapak Pembebasan Afrika. Februari 1966, saat berkunjung ke Vietnam dan Tiongkok, pemerintahan Nkrumah dikudeta oleh militer. Saat itu, Nkrumah memilih untuk tidak kembali ke negaranya dan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Afrika dari kolonialisme dan imperialisme. Perjuangan itu ditulis dalam karya buku Neokolonialisme. Tahap terakhir, imperialisme, ditulis tahun 1965. Pemikir Marxis terkenal, Dr. James menyebut Kwame Nkrumah sebagai Leninnya Afrika. Sementara Admiral Cabral, pejuang kemerdekaan Guinea-Bissau, menyebut Nkrumah sebagai ahli strategi paling jenius melawan kolonialisme. Kwame Nkrumah wafat 27 April 1972 di Bukares, Rumania. 2. Patrice Lumumba. Lahir 2 Juli 1925. Adalah pemimpin anti-kolonial Afrika dan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo pertama yang dipilih secara demokratis. Setelah melepaskan penjajahan Belgia dan merdeka pada Juni 1960, Lumumba dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan Kongo. Pada 1944, gerakan yang dinamai Gerakan Evolus atau Berkembang, yakni sekelompok pemuda berpendidikan Kongo
yang dipersiapkan untuk memberadabkan negerinya di zaman kolonial. Tahun 1957, Lumumba sadar akan arah politiknya dan kemudian bergeser ke nasionalis kiri. 2 tahun kemudian, Lumumba memimpin sebuah partai berhaluan pro pembebasan nasional, Gerakan Nasional Kongolais atau MNC. MNC berhaluan politik yang radikal, segera mendapat dukungan luas dari rakyat Kongo. Maret 1959, kader MNC mencapai 58.000 orang. Pada 4 Januari 1959, terjadi represi brutal. Sebuah aksi demonstrasi yang dibubarkan secara brutal oleh tentara Kongo. Ratusan rakyat tewas. Peristiwa ini merubah pikiran rakyat Kongo untuk melawan kolonialis Belgia yang kerap menipu rakyat Kongo. Muncul perlawanan di wilayah Kongo terhadap kolonial Belanda. Lumumba ditangkap karena aktivitas mengagitasi massa rakyat. Kemudian dibebaskan setelah Lumumba dipanggil berunding di Brussel, Belgia tahun 1960. Mei 1960, Partai MNC berhasil memenangi pemilu. Kemudian, 30 Juni 1960, Lumumba membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan yang diproklamirkan Lumumba membuat kekuatan yang menghisap Kongo, yakni kolonialisme Belgia, imperialisme Amerika Serikat, dan elit kaya Kongo tidak nyaman. Kemudian mereka bekerja sama dengan tokoh lokal, pemimpin partai reaksioner Konokat, Moise Sombe yang pro penjajah untuk menggulingkan Lumumba dari jabatan. Melalui konspirasi elit sayap kanan tahun 1960 yang akhirnya Lumumba dipecat oleh parlemen. Rakyat yang mencintai Lumumba tidak senang dan kemudian melawan. Namun, teman seperjuangan Lumumba, Joseph Mobutu, mengkhianati Lumumba dengan membelot dan bergabung dengan Belgia dan Amerika Serikat. Mobutulah aktor penggulingan Lumumba. Kemudian Lumumba melarikan diri untuk mengorganisasikan perlawanan. Namun rencana Lumumba gagal karena ia tewas setelah tertangkap tentara pro Mobutu tanggal 1 Desember 1960. Bersama 2 orang kawannya, Lumumba dieksekusi 17 Januari 1961. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, sangat menghormati Lumumba. Diwujudkan dalam pembuatan nama jalan di Jakarta, Patrice Lumumba. Bagi Bung Karno, Lumumba adalah mutiara hitam. 3. Amilcar Cabral. Amilcar Lopes de Costa Cabral lahir 12 September 1924 di Bafata, Guinea, Portugis. Adalah seorang insinyur pertanian, penulis, pemikir nasionalis, dan pemimpin politik berkebangsaan Guinea-Bissau dan Tanjung Verde, serta pemimpin Afrika anti-kolonialisme terkemuka. Setelah selesai kuliah di Lisbon, Cabral pulang ke negerinya dan mendapati penderitaan yang dirasakan rakyatnya. Ia pun mengorganisasikan perlawanan untuk meraih kehidupan yang layak. Tahun 1956, Cabral membentuk Gerakan Pembebasan Rakyat Angola atau MPLA dan juga mendirikan Partai Afrika untuk kemerdekaan Guinea-Bissau dan Kepulauan Cape Verde atau PAIGC. Cabral kemudian memimpin perjuangan bersenjata gerilyawan PAIGC melawan kolonialisme Portugis. Tahun 1972, ia membentuk Majelis Rakyat untuk persiapan kemerdekaan penuh. Namun, usaha Cabral pupus karena ditembak mati oleh agen Portugis tanggal 20 Januari 1973. Di kalangan pejuang Afrika, lebih dikenal sebagai seorang pemikir dan ahli teori. Fidel Castro menyebut Amilcar Cabral sebagai seorang pejuang Afrika paling cemerlang. 4. Frantz Fanon.
Frantz Fanon lahir 20 Juli 1925 di Fort-de-France. Seorang psikiater, pengarang, dan esais berbahasa Prancis. Hasil karyanya yang terkenal adalah sebuah buku yang menginspirasi orang untuk bergerak melawan kolonialisme untuk waktu lebih dari 4 dekade. Karya ini ditulis Fanon karena ia menyaksikan sendiri betapa kejinya kolonialisme Prancis. Setelah pandangan politiknya berubah, ia menghadiri Kongres Rakyat Afrika di Accra, Ghana, yang digagas oleh pejuang pembebasan Afrika, Kwame Nkrumah, tahun 1958. Kemudian ia pindah ke Accra sebagai perwakilan Front Pembebasan Nasional Aljazair yang merupakan jajahan Prancis. Fanon menganalisa bahwa elit baru tidak bisa memenuhi tugas historis untuk bertransformasi dari borjuis kecil ke borjuis nasional. Menurut pandangan Fanon, transformasi ini sangat diperlukan untuk merebut kapital borjuis kolonial. Dua bukunya yang terkenal, Black Skin, White Mars, and The Rage of the Earth, banyak mempengaruhi gerakan pembebasan di Afrika. Fanon meninggal 6 Desember 1961 di Washington DC akibat penyakit leukemia. Kematian ini menandai berhentinya perjuangan Frantz Fanon. 5. Thomas Sankara. Kapten Thomas Isidore Noel Sankara lahir 21 Desember 1949 adalah pimpinan Burkina Faso. Setelah selesai sekolah, ia menjadi anggota militer. Saat dikirim ke Madagaskar untuk menghentikan pemberontakan rakyat, ia terpengaruh dan beralih mendukung rakyat dengan mulai mengandrungi pemikiran Karl Marx dan Lenin. Pada 4 Agustus 1983, Sankara melakukan pemberontakan senjata untuk melepaskan dan memerdekakan Burkina Faso dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Sankara sangat percaya pada kekuatan rakyat. Setelah berkuasa, Sankara menyerukan pembentukan komite revolusioner yang akan menjadi landasan bagi rakyat dalam revolusi. Komite tersebut dinamai Komite untuk Pertahanan Revolusi (CDR). Sankara juga mengibarkan bendera perang terhadap korupsi. Sankara juga menyerukan hidup sederhana. Seruan ini diaplikasikan dalam bentuk menolak fotonya dipasang di gedung, menerima gaji kecil, dan meminta tiket ekonomi untuk semua kunjungannya ke luar negeri sebagai Presiden Burkina Faso. Untuk mengakhiri imperialisme, Sankara menyemangati rakyatnya untuk berproduksi demi memenuhi kebutuhan hidup. Sankara menyemangati rakyatnya dengan pernyataan, di mana imperialisme itu, lihatlah piring makan Anda. Anda akan melihat jagung, beras, dan gandum impor. Itulah imperialisme. Pernyataan Sankara tersebut jelas membuat imperialisme tidak senang. Kemudian Sankara dibunuh bersama 12 rekannya oleh kekuatan kontra-revolusioner. Tragisnya, ia dibunuh oleh rekan seperjuangannya sendiri, Blaise Compaoré. Pemirsa, tentu masih banyak pejuang-pejuang pembebasan Afrika yang lainnya. Namun, menurut detektif sejarah DS, nama-nama tersebutlah yang mesti dibicarakan agar dunia tidak melupakan para pejuang tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.